Dulu saya pakai silase, daun singkong, hasilnya kurang maksimal. Saya belajar lagi. Kalau saya makanan pokok kambing saya itu saya punya bang pakan yang namanya kalsiumnya juga ada. Terus karbohidratnya juga ada, seratnya juga tinggi mas. Karena ini kalau saya untuk kambing mencret saya beri ini. Kawan-kawan KSBS Etawa Lampung Channel, salam ngarit, bres. Nah ini teman-teman masih nggak bosan-bosan kita di kandang peternak lagi. Ini peternakan ini sudah lama sekali, sudah sekitar 20 tahun. Dan ini kita mau bahas tentang pakan. Nah ini pakan ini teman-teman, ini di sini dengan pengalaman yang sudah panjang peternak ini, nanti kita akan ajak cerita tentang daun-daunan apa saja yang baik untuk peternakan kambing. Enggak cuma untuk kambing PE aja, tapi semua kambing. Nah ini kan macam-macam nih teman-teman. Nanti kita bakal bahas kandungan-kandungan yang ada di sini dan apa aja manfaatnya untuk kambing. Jadi kita nanti kalau ibaratnya cari pakan untuk kambing itu bisa tahu apa aja nutrisi-nutrisinya dan bagaimana campuran-campurannya. Di sana kita mau ngobrol-ngobrol. Tuh daun-daunnya sudah kita siapin dan kita nanti bakal bahas satu persatu. Selamat siang Pak. Selamat siang mas. Ini Pak, pakai ini Pak. Oh iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat mas. Woi, sini kita di markasnya, markas ini Pak ya? Ya. Oh tuh, Etawa KTMB, kelompok ternak maju bersama ya Pak? Ya. Lampung Timur. Nah kita sekarang lagi di Soccermania Farm, punyanya Pak Ebeng, dan kita mau pengen tahu nih Pak, aku sama teman-teman penonton ini pengen tahu apa aja sih daun-daun yang bagus untuk di Pak kasih makan untuk kambing sesuai dengan pengalaman Bapak yang sudah 20 tahun berternak kambing. Dan ini bukan cuma untuk PE Pak ya, semua kambing bisa. Yang jelas tadi mas, ini markas KTMB, kelompok ternak maju bersama. Kalau bisa markas besar. Markas besar ini kontes pencetus kambing PE ya dari sini mas. Di Lampung ya Pak ya? Di Lampung. Semoga nanti dikiranya se-Indonesia Bapak dimarahin apa sapik nanti. Tetap kalau itu untuk Indonesia, kalau Kali Gesing ya tetap sentranya. Tetap menghargai perjuangan para leluhur kita yang baik pahlawan. Kalau pahlawan peternak ya orang-orang Kali Gesing Purworejo itu mas. Iya. Karena berkat mereka lah kita bisa menikmati indahnya beternak. Dan manfaatnya luar biasa Pak ya. Dan juga kami harapkan ini bukan jadi markasnya KTMB aja. Jadi markasnya kalau bisa tujuannya peternak maju bersama. Jadi PMB. Jadi seluruh peternak bisa maju bersama-sama. Iya. Tidak hanya kelompok KTMB aja. Luar biasa. Ya, gimana Pak? Kalau pelanggan saya yang jelas dalam beternak itu satu mas, jangan ketergantungan dengan pabrikan. Ini maaf untuk yang pengusaha. Semua peternakan bisa istilahnya menciptakan lapangan pekerjaan untuk usaha. Tapi seenggak-enggaknya peternak yang kreatif itu harus punya bank pakan mas. Dan pengetahuan tentang apa saja sih makanan atau lingkungan yang bisa dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan kearifan lingkungan. Itu tetap saya unggulkan, saya utarakan berkali-kali. Jadi manfaatkanlah kearifan lingkungan kita yang diciptakan Allah untuk kesejahteraan kita. Kita harus bersyukur mas. Iya Pak. Ya. Dulu saya pakai silase, daun singkong, hasilnya kurang maksimal. Saya belajar lagi. Oh Bapak dulu sempat pakai silase juga? Ya, saya dulu hijauan dari onggok pertama awal-awal, tapi hasil tidak maksimal. Terus saya coba kategori apa mas, peternak berdasi, daun singkong beli, tapi akan mahal di kos pakannya. Terus saya pengalaman ini ya 2 tahun. Selama ini saya punya istilahnya ide untuk gimana kalau menciptakan bank pakan sendiri. Alhamdulillah mas, dengan punya bank pakan sendiri dan memanfaatkan lingkungan, itu kos pakannya menjadi sedikit. Dan tentunya pembelajarannya itu dengan praktek mas. Iya betul. Apa saja sih yang hijauan lingkungan kita yang banyak mengandung protein. Ya. Tentunya ini kapasitas saya mas, yang saya praktekkan di ternak. Kalau masalah kandungannya
real berapa persen itu bisa nanti kita searching di rekan-rekan IPB UGM yang mempelajari tentang kandungan nutrisi yang ada di ternak. Karena kalau udah nonton YouTube berarti punya HP Android Pak ya? Ya, tinggal bisa di searching. Nah, berapa persen sih kandungan tanaman ini, daun ini, proteinnya berapa persen, vitaminnya berapa persen. Nah, tapi untuk yang di SMF sendiri apa aja nih Pak? Kalau tadi kita berbicara tentang apa dulu? Serat dulu atau protein dulu? Kalau saya protein Mas, karena untuk kambing biar menghasilkan susunya bagus, berkualitas, itu tentunya protein. Terus serat itu hanya makanan tambahan. Karbohidrat juga makanan supaya kenyang. Jadi kita harus tahu. Kalau mau pengen cerdas, pengen gemuk, pengen itu protein Mas. Kita juga harus begitu. Nah, apa aja itu Pak? Kalau saya makanan pokok kambing saya itu saya punya bang pakan yang namanya singkong karet. Singkong karet. Ya, daun singkong karet. Ini makanan protein. Tapi di rekan-rekan peternak ini istilahnya banyak yang takut. Karena ini proteinnya tinggi Mas. Kurang lebih 32%. Terus seratnya hampir 15%. Kurang lebih loh Mas. Pastinya nanti bisa diteliti. Dan itu tergantung dengan tanahnya. Iya. Karena beda-beda tempat kandungan proteinnya beda. Karena kadar vitamin atau mineral di tanah masing-masing tempat beda. Yang diserap ini tadi. Ini singkong karet. Ini Mas kalau istilahnya kita mau belajar ya kita beri 1 lembar dulu. Dan ingat kalau pemberian singkong karet harus perut diisi dulu. Pakai onggo ataupun kita beri makanan yang seratnya ada seperti nanti kodot atau daun pisang, daun bambu atau mangga apa yang lainnya Mas. Jadi harus kasih itu dulu baru kasih singkong karet. Ya, nanti bisa dibikin video lagi cara agar kambing tidak kembung. Enggak hanya singkong karet Mas, kayu hujan ini kalau langsung kita berikan perut kosong dia akan kembung Mas. Ini karena proteinnya tinggi. Protein tinggi. Ini kita ulang Mas, tadi singkong karet ini proteinnya tinggi, hampir 32%. Terus ini ada yang namanya kayu hujan atau gamal atau iodium atau klirisidi. Ini hampir 28% Mas, apalagi yang muda. Iya. Tajar atau kayu tajar, daunnya kayu tajar. Terus yang proteinnya tinggi lagi ini Mas. Apa ini Pak? Ini daun 1000 manfaat kalau saya Mas. Ini daun kelor. Daun kelor. Ya, hampir 32%. Proteinnya, belum kalsiumnya juga ada. Terus karbohidratnya juga ada, seratnya juga tinggi Mas. Karena ini kalau saya untuk kambing mencret saya beri ini Mas. Daun kelor ini. Ya, terus ada yang namanya indigo vera. Ini indigo vera mirip-mirip sama dengan kayu hujan. Kayu hujan residi ya. Indigo vera ini lebih tinggi, fosfornya juga ada Mas kalau ini. Tapi kendala di peternak biasanya kalau tidak terbiasa dia kan nggak doyan Mas. Untuk ini ya. Indigo vera ini tapi ya tinggi Mas. Proteinnya tinggi, fosfornya tinggi, kalsiumnya juga ada, akan beda nanti. Tapi PR dari peternak nanti kita bisa bikin cara agar kambing itu mau dengan indigo vera, kita buat video tersendiri Mas. Terus ada yang namanya singkong biasa. Singkong biasa. Bedanya sama singkong karet apa Pak? Singkong biasa ini kalau kandung proteinnya kalau di umur kurang dari 4 bulan Mas, itu usia tanaman ya? Usianya bisa nyampe 24%. Tapi kalau sudah usia tanaman 7 bulan, 8 bulan siap panen itu paling proteinnya tinggal 20. Malah lebih rendah ya? Iya, karena biasanya kandungan protein yang tinggi itu ketika di tanaman muda Mas. Seperti ini. Terus ini kan udah tua. Kalau yang muda-muda seperti ini proteinnya tinggi, lebih tinggi lagi. Tapi resiko untuk kembung karena lebih besar. Gasnya tinggi. Terus saya coba kembangkan lagi Mas. Ini ada daun singkong Papua. Daun singkong Papua. Masih sini singkong juga dia. Tapi sudah saya mau budidayakan Mas di sini. Ini juga proteinnya juga tinggi Mas. Daun singkong Papua. Terus ada lagi ini Mas. Apa ini Pak? Ini kaliandra. Kaliandra ini proteinnya ya sama dengan singkong biasa Mas, hampir 24%. Iya. Dan ini jangan terlalu banyak Mas. Tadi kan nanti ada
Kalau terlalu banyak, kalau sampai 50%, 60%, dia akan mengganggu pertumbuhan. Kenapa, Pak? Ya, dia zatnya ada yang zat yang menghambat pertumbuhan. Oh, untuk kaliandra ini ya, khusus Jangan kaliandra. sampai kaliandra aja. Oh. 70% makanannya kaliandra aja. Yang bagus campur-campur, Mas. iya. Kaliandranya 20%, singkong karetnya 30%, terus seratnya 20%, yang lainnya untuk karbohidrat. Ini kaliandra. Ya. Ini tanaman yang sudah berapa tadi, Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang proteinnya tinggi. Itu tadi ya. Terus yang kadar proteinnya sedang itu seperti ini, Mas. Ini apa nih, Pak? Ini daun anggur. Saya mulai nanamin anggur. Insya Allah nanti anggurnya juga kita manfaatkan, daunnya untuk pruningnya juga untuk makan. Oh. Ini sedang, Mas, proteinnya juga sedang, seratnya juga bagus. Dan kambing kalau udah terbiasa lahap, Mas, daun anggur. Ini daun anggur ini, Pak? Iya, daun anggur. Terus ada lagi pepaya. Pepaya ini apa, Pak? Pepaya ini untuk kalsiumnya tinggi, Mas. Kalsium dia malahannya. Kalsiumnya tinggi dan untuk istilahnya proteinnya sedang. Oh. Karbohidratnya ini cukup bagi rekan-rekan yang punya kebun pepaya, ya ini dimanfaatkan untuk. Berarti dia 11-12 sama ini ya, kelor ya kayaknya ya. Ada kalsiumnya juga ya. Ya, tapi untuk proteinnya tinggi kelor. Oh, ini di kelor. bawah 20%. Iya. Nah, terus ada namanya daun alpukat. Ini sedang, Mas, kalsiumnya. Daun alpukat ini untuk kaliumnya juga tinggi, Mas. Daun alpukat ini ya. Dari teman-teman yang biasanya tidak sadar kok punya saya kayak makan daun karena pruningan, Mas. Itu bisa istilahnya kambingnya kok besar, bisa gede. Itu karena tadi tanpa sadar kita memberi daun alpukat itu, karena ini juga kan daun alpukat kalau kita berkebun alpukat itu kan dipruning. Nah, ini manfaatkan. Jadi tadi simbiosis mutualisme antara tanaman dan tumbuhan. Tanah tumbuhan dan hewan. Ya. Terus apa lagi, Pak? Wih, banyak ini, Pak. Ini yang ke-12. Ada 100, Mas. Allah menciptakan daunan. Ini daun kelapa. Malah bisa juga buat makan, Pak. Daun kelapa ini seratnya tinggi, Mas. Oh, seratnya tinggi antara 16-17, Mas. Ini kalau untuk kambing-kambing istilahnya apa ya, untuk yang tadi proteinnya, ini untuk penyeimbang, Mas. Penyeimbangnya. Dan kalau diberi secara rutin, Mas, istilahnya 10% atau 20% daun kelapa ini, nanti si kambing akan mengkilat, Mas. Oh, iya. Bulunya itu mengkilat. Karena apa itu, Pak? Ya karena tadi, Mas, banyak mengandung istilah kelapa kan vitamin, terus seratnya tinggi, Mas. Tapi jangan sama lidinya, Mas, itu berbahaya. Kalau lidinya nanti kan yang tua-tua itu kan, jadi kalau bisa diambilin. Nah, ini lidinya dibuang karena nanti kalau kemakan ketusuk usus malah. Oh iya. Agak repot sedikit kalau daun kelapa ini ya. Terus apa lagi, Pak? Terus ini ada daun randu atau kapuk. Pohon randu atau pohon kapuk. Pohon tajar juga ini, Mas. Ini bermanfaat sekali, tapi ini tadi karbohidrat, proteinnya juga kurang begitu tinggi. Tapi dia kok karbohidrat buat ngenyangin lah ibaratnya. Ngenyangin, terus untuk istilahnya pelancar pencernaan juga. Dan satu, Mas, banyak mitos yang menganggap kalau kambing dikasih daun randu akan keguguran. Itu bukan mitos, Mas, beneran. Karena di dalam daun randu ini terdapat zat yang membuat istilah janin itu jadi lancar. Jadi kalau manfaatnya, ya kalau kambing susah beranaknya, ya perlu dikasih ini biar lancar. Tapi kalau kambing hamil muda, ya jangan. Bisa dikasih 10%-nya atau 5%-nya aja. Dan ini juga untuk merangsang birahi, Mas. Kambing yang susah kawin kok nggak birahi-birahi, di samping proteinnya cukup. Ini untuk merangsang hormon birahi, baik yang jantan maupun betina, Mas. Jadi khusus untuk apa nama tadi? Daun kapuk atau randu ini kalau di usia hamil muda kasih dikit aja. Dikit aja. Kalau sudah hamil tua malah boleh dikasih buat memperlancar kontraksi. Makanya
masa kehamilan 147, 148 nggak apa-apa. Nggak apa-apa Lebih untuk memperlancar kontraksi. Dan setelah lahiran 1-2 bulan dikasih lagi buat untuk merangsang birahi. Oh, Dan tiap hari pun nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Kesalahan dari peternak itu biasanya kalau ngarit randu-randu aja. Oh iya, yang nggak ada campurannya. Yang dibiasakan, ayo kita biasakan untuk memberi pakan itu dengan variasi. Oh iya. Terus kalau rumput ini seperti ya ini termasuk rumput-rumputan Mas. Ini rumputan. Pesannya untuk serat dan jangan terlalu banyak. Untuk seratnya itu 30% aja lah Mas. Kita bisa ngira-ngira maksimal ya. Ini daun mangir Mas. Mangir itu apa Pak? Mangir itu pohon mangir. Kalau di Lampung Barat mungkin yang lebih terkenal mangir. Terus untuk pakan ternak itu Afrika. Itu kelasnya seperti ini Mas. Seperti ini. Nah, ini untuk serat malahan. Nah, serat dan karbohidrat. Ini kandungan proteinnya di bawah 20% Mas. Jadi kalau kambing dikasih makan ini, kalau untuk gemuk ya kurang Mas. Ini daun untuk seratnya. Terus mahoni. Ini daun mahoni. Ini untuk serat dan karbohidrat. Serat juga, maksudnya. Terus ini daun pisang. Ini untuk serat Mas. Untuk serat juga. Jangan lupa, karena terlalu banyak protein dia akan letong. Letong itu gimana? Letong itu tainya itu encer Mas. Oh, kayak tai sapi gitu ya? Karena dia kurang serat. Karena kurang serat. Oh, iya. Terus ini ya tadi kalau mencret ya kasih serat. Terus ini daun sawo. Daun sawo juga bisa. Bisa untuk mencret. Serat juga itu Pak ya. Serat juga. Ini daun waru biasa, waru doyong. Tapi serat juga Mas, protein, karbohidrat. Ini daun durian. Daun durian itu ya tadi Mas, jangan 50%, 30%, 25% aja. Tadi mangir sudah, ini sudah. Ini daun mangga. Mangga bisa juga ya Pak ya. Ini proteinnya nggak banyak Mas, tapi dia fungsinya untuk karbohidrat dan serat. Karbohidrat dan serat. Nah, ini ada daun Jamaika atau daun jambu biasa. Ini saya kurang tahu masalah kandungan protein. Tapi ini ciri-ciri mungkin proteinnya tinggi Mas. Oh iya, karena dia mengkilat terus kayak berair gitu loh Mas. Nah, ini mahoni sudah. Odot ini ya serat karbohidrat Mas. Kalau odot itu bukan odot Mas, kayaknya ini daun gajahan lah. Ya, tapi sejenis-jenis ini lah ya, daun gajahan. Kalau gajahan kan proteinnya di bawah 10%. Kalau odot itu 13%. Jadi untuk seratnya Mas. Oh iya. Enggak, ini daun apa ini namanya? Kalau ini kan daun bonsai Mas, ini ringin apa namanya? Ini seperti tanaman-tanaman bonsai, ini juga untuk pakan bagus Mas. Bisa tapi juga. Tadi tergantung. Nah, ini biasanya ada getahnya. Kalau bisa dikeringin dulu yang getahnya, karena biasanya getah itu akan menghambat kalau yang kambing menyusui itu nanti produksi susunya berkurang. Terus ini sebenarnya masih banyak Mas kearifan lokal yang istilahnya bermanfaat, kayak kayu kopi, daun kopi itu untuk seratnya tinggi, karbohidratnya tinggi. Kopi ya Pak ya. Kopi, daun kopi biasa itulah, ambau, kopi kakao. Terus ini daun binahong Mas. Wah, kalau binahong ini apa nih Pak? Ini ya untuk pelengkap aja dan untuk obat Mas. Biasanya obat apa nih Pak binahong? Kalau saya ini obat luka untuk manusia, tapi kalau untuk ternak ini bisa digunakan setelah kambing melahirkan. Diapain tuh Pak? Ya diberi aja langsung. Nanti organ reproduksinya akan terbantu kesembuhannya, cepat sembuh lah Mas. Untuk kotoran-kotoran itu cepat kering, cepat keluar juga mungkin Pak ya. Cepat keluar. Dan masih banyak lagi Mas yang rekan-rekan peternak itu belum tahu fungsinya. Dan ini pengalaman saya yang sudah praktekkan. Ini nggak jauh-jauh Mas, di lingkungan kandang ini ada semua Mas. Ya, karena Bapak tahu tadi Bapak tanam gitu ya. Nanti dikembangkan di bank pakan kita. Jadi asiknya beternak kalau kita tahu ilmunya, insya Allah Mas. Itu kan kalau untuk posisi di Lampung Timur Pak. Tapi kalau kayak di Lampung Barat itu Pak, kayak Kalindra itu pinggir jalan banyak Pak. Singkong karet pinggir jalan banyak. Nah itu Mas yang tidak dimengerti rekan-rekan peternak itu, mereka takut. Takut kok nanti kembung atau nanti masuk angin atau nanti mendem. Itu tadi Mas, dalam teori beternak kalau kambing tradisional tuh Mas, biasanya makannya pagi sore. Setelah pagi karena ngarit pulang, ada kaliandra, terus pulang dirit,
hanya kaliandra aja, terus dikasihin langsung perut kosong mas, karena gasnya tinggi dia akan kembung. Seharusnya kasih dulu daun singkong, daun pisang, atau daun kopi, serat dulu lah ibaratnya. Baru istilahnya yang kaliandra. Tadi sudah disampaikan, kaliandra kalau sampai 75% itu akan menghambat pertumbuhan di kambing-kambing usia dini. Oh iya. Jadi kita harus tahu aplikasinya mas. Gitu. Jadi kalau seenggak-enggaknya saran saya dalam memberi pakan itu paling enggak 5 jenis mas. Ketika daun mahoni, terus ada rumput, nah, baru kita beri yang protein, ada kaliandra atau kayu hujan, baru daun karet. 5 ini kalau tiap hari cukup mas. Oh ya, dicampur gitu pak ya, dicampur cacah atau langsung kasih gitu ya, bervariasi mas ya. Terus untuk mengatasi kembung tadi, kalau nggak dikasih kompor dulu mas. Kompor pakai mungkin ya ampas tahu, onggo, bubuk kulit kopi. Tapi itu tadi mas, kalau menurut saya, pengalaman saya, kalau yang comboran itu seratnya kan kasar mas, dia akan nanti merusak pencernaan. Lebih baik hijauan dulu baru komboran. Berarti yang pokoknya yang serat-serat dulu lah kalau bisa kasih makan itu. Tapi kalau misalnya gini pak, kadang-kadang kan peternak ini malas ribet pak, nunggu dulu 5 menit habis kasih baru. Kalau langsung dicampur gitu gimana pak? Ya nggak apa-apa mas, dia ngerti kok kambing. Yang perlu saya makan dulu apa. Jadi langsung dicampur aja terus dikasih pagi-pagi. Kalau takut tadi mas, kasih itu dulu kalau takut. Tapi kalau sudah terbiasa langsung campur. Nah komposisinya itu yang bagus berapa pak? Kalau untuk serat 30%. 30%. Kalau untuk yang banyak mengandung protein 70%. 70% gitu ya pak ya. Harus komplit mas. Kalau untuk yang karbohidratnya tadi nyimbangin aja lah. Ya kalau karbohidrat rata-rata setiap tanaman ada karbohidratnya mas. Yang dipentingkan serat sama protein. Oh iya. Karena karbohidrat kan untuk kenyang. Iya. Jadi paling minim-minimnya 5 jenis gitu ya, Pak. 5 jenis campur dan itu memanfaatkan lingkungan aja lah mas. Nggak usah ribet-ribet. Pokoknya beternak itu sederhana tapi pasti gitu loh mas. Nggak usah. Siap. Dan ini yang jelas pengalaman saya dan saya sudah buktikan 2 tahun saya dengan membudidayakan tanaman istilahnya hijauan untuk makan ternak, saya nggak pakan. Kecuali mungkin musim kemarau mas. Kalau musim kemarau bisa kita istilah pengadaan ke teman-teman yang jual pakan. Gitu. Iya. Dan terbukti pertumbuhan bagus-bagus pak ya. Susu mas, susu terutama susu karena pernah di lab itu di atas rata-rata mas. Di standar susu di tempat saya premium mas. Oh sudah pernah ada yang kesini di lab hasil susu anak-anak Unila hasil susunya bagus, premium semua mas, dengan makan hijauan seperti ini. Oke siap, ini aku rasa kayaknya udah cukup pak kita bahas tentang itu tadi. Kiranya teman-teman bisa mempraktekkan atau bisa mencontoh, semoga bermanfaat karena ada panggilan ini pak. Iya kayaknya udah panggilan. Ada panggilan ini pak. Panggilan nilai sementara mas. Bukan selamanya. Kalau sudah selamanya ya nggak tahu mas. Semoga ini jadi oleh-oleh bagi saya mas. Jadi manfaat. Manfaat. Ini ditutup dengan panggilan ini luar biasa nih kayaknya pak. Tetap semangat kita semua untuk kemajuan ternak. Semoga apa yang pengalaman saya kita bagikan itu bermanfaat bagi saya, teman-teman peternak, dan menjadi istilahnya sangu di akhirat nanti. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau berbagi ilmu panjang nih Pak, 20 tahun ini. Iya. Kita bagi dalam waktu cuman beberapa belas menit ini dalam video ini. Terima kasih Pak Ebeng, semoga SMF makin maju, makin berkembang peternakannya, KTMB juga makin banyak peternaknya, makin maju, makin bisa membuat peternakan terutama di Lampung ini sejahtera, maju bersama gitu. Siap, Mas. Maju terus peternakan Indonesia. Siap.